Kota dan Wakil Wali Kota Lok Sumawe yang diusung oleh Partai Nasdem, Zulkifli dan Teguh Amni, telah mendaftarkan diri di KIP Kota Lok Sumawe. Pasangan yang berasal dari eks-kombatan Aceh Merdeka ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan juga mempunyai keyakinan untuk bisa memenangkan pertarungan demokrasi di kota yang berjulukan petrodolar ini. Sejumlah simpatisan memadati kantor KIP Kota Lok Sumawe. Para simpatisan ini mendukung pendaftaran Doli dan Amni. Selain itu, puluhan aparat kepolisian berseragam juga dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut demi mengantisipasi keributan yang terjadi. Pasangan yang berasal dari partai berjargon membawa perubahan ini merasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Lok Sumawe adalah pemerintahan yang bersih dan baik. Sehari sebelum pendaftaran ini, Pelitaon TV sempat mewawancari Doli di kediamannya. Visi dan misi sempat diungkapkan untuk perubahan Kota Lok Sumawe. Berikut ini petikan wawancara dengan Doli. Dalam menyambut Pesta Demokrasi tahun 2017 mendatang, tentunya kita harus mengenal para pemimpin kita yang telah mencalonkan diri. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Zulkifli atau yang biasa disebut Doli untuk mengenal lebih jauh sosok Bapak Doli ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, Pak. Yang terbesit di saya, kita langsung saja. Kenapa dengan nama Doli ini, Pak? Agak unik ini, Pak. Karena Doli ini saya dulu pernah bekerja dengan orang Amerika, maka saya sering disebut Doli. Mungkin bagi mereka itu enak dipanggil Doli. Sehingga nama saya sudah menjadi populer dan Doli. Oke, Pak. Atas dasar apa nih, Pak? Panggilan hati atau gimana untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Kota Lok Sumawe? Sebenarnya kita sudah banyak berbuat, baik sebelum kita dalam posisi ini. Terlebih-lebih saya sudah terpilih jadi anggota DPRA dulu, saya banyak sekali berbuat. Apa salahnya kalau saya melangkah ke eksekutif pada tahun 2012, saya lihat jika kita terpilih nanti mungkin banyak hal yang bisa kita buat. Terlebih-lebih ya kita sudah ada pengalaman sedikit ya waktu di legislator. Dan terpanggil saya kemari atas komunikasi rekan-rekan yang ada di Lok Sumawe, baik dari rekan-rekan kombatan, rekan-rekan yang ada di peta, dan begitu juga ada kalangan-kalangan dayah, ulama-ulama di kampung juga mendorong dan memberikan saran kepada saya, apa salahnya kalau kita naik kita calonkan diri pada pemilu kada tahun 2017. Karena kita mampu, ini menurut mereka. Sehingga saya tergugah karena saya lihat juga banyak dorongan dari elemen-elemen yang ada dalam 4 kecamatan di Lok Sumawe, sehingga terpanggil saya apa salahnya mencalonkan diri pada pemilu kada tahun 2017. Oke, Pak. Untuk pembangunan Kota Lok Sumawe, ini apa yang Bapak prioritaskan? Untuk pembangunan Kota Lok Sumawe kita harus memprioritaskan yang pertama sekali itu mewujudkan masyarakat Kota Lok Sumawe secara keadilan, makmur kita lihat, tapi secara berkeadilan. Ini yang lebih kita utamakan. Kemudian juga harus kita dalam visi kita juga harus menciptakan good government atau clean government, pemerintah yang bagus, yang bersih, agar jauh dari praktek KKN, korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Maka dari sisi ini kalau sanggup kita menggebrak dari sisi ini, mungkin ini akan berubah dengan sendirinya wajah Kota Lok Sumawe di tahun 2017. Menurut Bapak nih, kekurangan pemimpin yang saat ini apa yang bisa membuat Bapak jadi poin plus dan Bapak pelajari untuk ke depannya? Saya tidak mengatakan kekurangan pada pemimpin. Kalau kita lihat mungkin harus menciptakan pemimpin. Ya, menciptakan pemimpin yang arif, yang memang ada rasa kepedulian terhadap masyarakat. Kadang-kadang juga ada rasa kepedulian tapi segi knowledge atau ilmu pengetahuannya untuk memanage atau memimpin ini. Barangkali mungkin perlu corong daripada masyarakat ataupun perlu menimba ilmu lagi ya. Seberapa besar nih, Pak, persentase untuk Bapak menang? Saya sangat optimis, alhamdulillah. Saya selalu berpegang teguh dengan apa, karena kita bertuhan, ya insya Allah
Ini optimis kita 75% ke depan, karena kami juga melihat suasana ataupun kondisi di 4 kecamatan ini banyak yang didengung-dengungkan oleh masyarakat, harus ada perubahan. Tercipta perubahan bukan hanya dari satu sisi, kita lihat sisi ekonomi, sosbuk ya, ideologi, politik, sosial dan budaya, itu semuanya harus kita lihat kondisi. Yang terutama sekali pasca perang sudah selesai, pas ini kita harus menciptakan kondisi yang kondusif karena kita sudah melangkah ke tahap rekonsiliasi. Kenapa? Kalau kita bandingkan ini, kita dulu perang, ini 2 fase sudah selesai, fase disarmamen sudah selesai, fase decommissioning sudah selesai, hanya 1 fase lagi, yaitu fase rekonstruksinya. Itu terbagi 2, abstrak dan konkret. Ini abstrak banyak yang terbangun sekarang, adalah jalan-jalan di pemukiman, pedesaan dan segala macam. Yang banyak sekarang yang dicetus, yang diberikan adalah jalan. Jalan sudah banyak di desa-desa. Ini kadang-kadang karena perhatian terlalu banyak kepada jalan, ini semua hasil ditelan bumi, bukan ditelan oleh manusianya. Sebenarnya bukan ditelan oleh bumi. Ini yang harus kita lihat, ada balansi di antara pembangunan infrastruktur dengan manusianya, dengan humannya maksudnya. Kemudian satu lagi adalah kadang-kadang kita menangis melihat nasib kita ini di sektor pendidikan. Ini juga harus kita ciptakan sektor pendidikan yang bagus agar senantiasanya kita menciptakan apa itu anak-anak Aceh ini seperti anak-anak yang lain juga. Itu kita harapkan. Karena mereka mungkin karena kita terlalu banyak dalam suasana perang, itu kesempatan bagi kita sangat sempit karena orang tua mencari nafkah, sambil mencari nafkah itu perang, sehingga anak-anaknya terhenti di sekolah baik di Badan Daya ataupun sekolah biasa. Dari Loksmawe, Trifani Ahmad Albasin melaporkan untuk Pelitaon TV.